Warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati dan Allah muliakan Ustaz Dr. Adian Husaini MA selaku Ketua Bidang Pendidikan Dewan Dakwah Pusat dan pembicara tetap pada Forum Ngaji Pendidikan pada kesempatan malam hari ini. Al Ustaz Dr. Ujang Habibi selaku Ketua Bidang Pendidikan Dewan Dakwah Pusat dan seluruh kepala biro. Dan tak lupa yang kami hormati dan Allah muliakan Bapak Ibu para sasrid yang hadir kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kesempatan malam yang penuh dengan barokah ini kita semua bisa hadir kembali pada forum ngaji pendidikan. Ini insya Allah pertemuan yang ke-6. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan tentang merumuskan kurikulum pendidikan untuk melahirkan generasi gemilang 2045 yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini akan kembali disampaikan oleh Ustaz Dr. Adian Husaini. Salam dan salam kita mohon kepada Allah Jalla Jalla senantiasa tercurah limpah kepada sebaik-baik manusia dan tauladan yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya sahabatnya termasuk kita umatnya yang ada di sini amin ya robbal alamin. Baik Ustaz Adian sebelum acara dimulai, materi dimulai, ini ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang oleh tim pendidikan dimohon untuk bisa dijawab dari pertemuan yang lalu, pekan yang lalu. Saya bacakan yang pertama, ada pertanyaan dari Ustadz Khairul Anam, Ustadz. Afwan, bisakah dijelaskan tentang akhlak? Karena pemahaman akhlak yang beredar di kalangan masyarakat sudah bergeser atau berubah. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Ustadz. Itu pertanyaan yang pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya bergeser itu apa ya, berubah itu? Kan mestinya kalau tahu dari A ke B atau dari B ke C dan seterusnya. Tapi beginilah bahwa definisi takrifnya akhlak ya, kalau kita lihat dalam beberapa ulama ya, Ibnu Miskaweh, Imam Al-Ghazali, kemudian lebih dulu Ibnu Haytham ya, juga menulis kitab Takhdhibul Akhlak. Itu mereka mendefinisikan akhlak itu sebetulnya kondisi jiwa yang kokoh, ya, halun fin nafsi, rosikhotun, ya, jadi kondisi jiwa yang kokoh, anha tasduru al af'alu bisuhulatin wa yusrin, ya, bila fikrin wala ruwiyatin. Jadi akhlak itu sikap jiwa atau kondisi jiwa yang kokoh yang melahirkan perbuatan tanpa difikir lagi. Ya, jadi otomatis gitu ya. Jadi makanya perbuatan itu bukan temporal, ya, bukan situasional. Karena kita nggak tahu jiwa kan, kita tahu ini akhlak baik itu kan dari perbuatannya. Jadi kalau perbuatan yang keluar itu baik, namanya akhlakul karimah. Kalau perbuatannya buruk, namanya akhlakul madmumah. Ya, tapi akarnya itu dari jiwa. Nah, di sini nanti perbedaan dengan karakter ya. Kalau karakter dalam arti yang modern sekarang ini, itu merupakan satu proses akulturasi, pembiasaan. Ya, orang dilatih menjadi jujur, dilatih menjadi pekerja keras, itu dari kebiasaan. Ya, tapi kalau akhlak, ya, yang ini bisa juga karakter itu dimaknai akhlak. Ya, kalau dia tertanam dalam jiwanya perubahan itu, apa kondisinya itu. Contoh gini, ada orang rajin bantu masjid, ya, ternyata karena sedang nyalek, ya, begitu selesai nyalek udah nggak rajin lagi gitu. Ya, jadi dia membantu itu bukan karena hatinya, karena kesadarannya, karena jiwanya yang otomatis peduli dengan sesama, dengan orang miskin. Gitu. Nah, makanya kalau kita lihat orang itu akhlaknya baik, itu biasanya perbuatan itu terus menerus. Bagi kita bisa ngecek kalau misalnya orang itu pendengki gitu ya, itu akhlaknya buruk. Begitu lihat saudaranya dapat nikmat, itu benci langsung, nggak pakai mikir gitu. Nah itu memang dia akhlaknya buruk. Nah perbuatan
perbuatan untuk merealisasikan akhlaknya yang buruk itu macam-macam, ya, bisa menyebarkan berita bohong, ya, menfitnah dan seterusnya, ya, atau bahkan kalau sampai menghalangi untuk saudaranya itu bisa jadi orang sukses. Ini minta maaf, pikiran saya agak terganggu betul ini dengan kapasitas Zoom, ya, karena dari sekretariat juga heran kenapa jadi 100. Iya, kata Ustaz Alan 500. Wah, kok jadi Ya, 100? makanya biasanya 500, ini tiba-tiba 100. Jadi minta maaf ini. Karena banyak sekali yang nggak bisa masuk. Jadi, Sehingga seluruh grup coba kita langsung berikan link, Zat. ya, Di YouTube ya, seluruh grup yang coba kita ini. ya. Jadi saya agak merasa bersalah gitu ya, karena kita ngundang banyak orang ternyata terbatas. Jadi silakan nanti ditangani deh. Baik. Mungkin bagus nanti pekan depan kita cek dulu ya, saat Ujang ya. Jadi kita cek di tim IT-nya untuk jangan sampai sudah jalan kita baru ini. Ya baik, kita lanjutkan apapun ya, ini musibah. Jadi itu akhlak ya. Tapi saya ingin nanti bahas masalah akhlak, karakter, adab. Ini kita bahas satu judul sendiri. Ya, karena ini sangat penting. Sangat penting untuk menjadi salah satu kunci ya kemajuan pendidikan kita. Makanya gini Pak, kalau kita kenapa sih tumpuannya semua nanti kita tuh bertazkiyatun nafs. Penyucian jiwa itu. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, jadi tugas Rasulullah SAW juga wa yuzakkihim gitu ya. Karena realisasi dari tazkiyatun nafs itu terbentuknya akhlakul karimah. Itu ini kalau disebut pemahaman akhlak. Betul nih, kalau kita mau mendidik, menanamkan pendidikan kita, kuncinya di situ kan. Rasulullah juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi berhasil tidak berhasilnya pendidikan kita yang tergantung pada kualitas akhlak yang dihasilkan. Bangsa Barat, bangsa Cina, ya, bangsa Korea dan sebagainya itu sebentar. Ustadz Ujang, YouTube-nya apa ya? Ini ada yang nanya. Baik, saya japri ke Ustaz di link Zoom tadi juga ada dikirim. Saya japri. Yang sudah ini apa? Saya Iya, japri. Buka. Saya japri di WA Ustaz. Iya, sebentar. Ini ada yang nanya, saya minta maaf, saya dulu. Ada yang saya ketik. Ya, jadi saya kembali ke tadi pertanyaan tentang akhlak tuh di situ. Nah, ini memang paling berat nih, ya, karena pendidikan kita membangun akhlakul karimah ini itu pendidikan yang paling berat. Paling gampang itu ngajar, ya, karena transfer of knowledge. Tapi kalau sudah akhlak itu prosesnya harus dari hati, pembersihan jiwa itu, tazkiyatun nafs itu. Nah, itulah yang tidak mudah. Ya, memang semua kebaikan tidak mudah. Itu ya Ustaz Mumin ya. Baik, secara umum ya. Pertanyaan kedua Ustaz, yang kedua dari Ibu Hasnawati dari Unismuh Makassar mungkin Ustaz ya. Ya. Universitas Muhammadiyah Makassar. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Yang dimaksud pejuang terkait dengan output pendidikan seperti apa contoh implementatifnya? Demikian Ustaz. Ya. Ini malah mau kita bahas nih. Ya, sekarang ini untuk membahas generasi gemilang insya Allah. Nanti kita sekalian kita bahas. Jadi kalau intinya generasi pejuang itu ya seperti pesan Luqman pada anaknya. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf
wanha anil mungkar. Ya, karena eksistensi ya, keberadaan seorang muslim itu, dia baru bernilai menjadi muslim kalau dia menjadi pejuang. Kalau dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau muslim itu sama dengan yang lain, orang yang lain tujuan hidupnya hanya untuk cari makan dan senang-senang, ya maka dia nilai keislamannya itu sebetulnya tidak bermanfaat. Ya, nggak bermanfaat karena seorang muslim itu dia menjadi muslim tugasnya ya karena dia harus berdakwah, harus berjuang. Itu juga bisa kalau kita baca ya pada doktrin-doktrin kaum evangelis itu mereka juga begitu. Kalau mereka menjadi Kristen, Anda baru layak disebut Kristen kalau menjadi misionaris. Ya, karena nilai Anda sebagai pengikut Yesus ya kata mereka itu ya karena Anda menyebarkan agama Anda itu. Karena dengan menyebarkan agama Anda menyelamatkan umat manusia. Jadi kalau kita lihat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas itu aplikasinya nanti begini ya. Yang di depan hidup itu adalah menjadi pejuang, ya. Nah, apapun dia profesinya, pekerjaannya gitu ya. Ya, sebagai presiden misalnya gitu ya. Wah, itu kesempatan untuk dia berjuang sangat besar karena dia punya kekuasaan menjadi gubernur ya, menjadi menteri dan seterusnya. Jadi nanti kita bahas lebih jauh. Begitu Baik, ya. baik. Yang ketiga Ustadz, ini dari Ubaidillah Salam, Ustadz Ubaidillah Salam. Apa Ustadz pernah belajar eskatologi? Tanpa ilmu ini juga merupakan komponen pokok untuk menguatkan daya juang para santri dalam menghadapi tantangan akhir zaman. Saya belum bisa menjawab sekarang. Nanti disimpan dulu ya pertanyaannya. Baik, Ustadz. Ya, di komponen mana nanti kita bisa masukkan eskatologi itu. Kalau selama ini soalnya kita tidak spesifik, tapi saya belum meneliti betul apakah ada aspek-aspek eskatologi yang bisa kita masukkan untuk melahirkan generasi yang unggul ini. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum penyampaian materi dimulai, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Adian, waktu sudah tepat, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung share PowerPoint ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita masuk kurikulum, maka saya pertemuan yang lalu sudah menyampaikan ya, barangkali ada yang tidak hadir, konsep yang saya ambil ya dari pakar pendidikan Islam Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Beliau berkali-kali, sekarang umur beliau sudah mungkin 80 tahunan ya, dan sudah pensiun gitu, tapi berkali-kali kalau kami menguji bareng disertasi ya, tentang konsep pendidikan, misalnya disertasi konsep pendidikan menurut Kiai Ahmad Dahlan, konsep pendidikan menurut Muhammad Nasir, konsep pendidikan. Maka kalau bicara konsep pendidikan, yang pertama Prof. Tafsir itu menekankan pada tujuan. Jadi kalau kita mau meneliti nih konsep pendidikan Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, Muhammad Nasir itu apa? Nah, harus baca buku-bukunya, kemudian meneliti tujuan pendidikannya itu apa. Ya, misalnya Muhammad Nasir dikenal dengan konsep pendidikan integral. Maka tujuan pendidikan Pak Nasir itu adalah melahirkan manusia yang seutuhnya, manusia yang integral. Nah, konsep itu ya, tujuan pendidikan itu nanti harus diturunkan, dirinci ya dalam bentuk-bentuk rumusan atau poin-poin kompetensi SKL lah kalau kita di lembaga pendidikan ya, standar kompetensi lulusan.
atau CP atau capaian pendidikan gitu ya. Nah, jadi kita rumuskan nih apa namanya tujuan pendidikan itu apa misalnya kalau di konstitusi kita ya pasal 31 ayat 3 UUD 45 menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang kan gitu. Nanti kita lihat di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Undang-Undang Sisdiknas. Kita lihat dari perguruan tinggi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Kata iman, takwa dan akhlak mulia itu ada di undang-undang ini. Kemudian ditambah lagi gitu kan dengan mandiri ya apa namanya kreatif dan seterusnya itu nanti dirinci. Nah dari rincian ya kompetensi tadi itu baru kita susun kurikulumnya ya makanya di pertemuan pertama ya kita sudah membahas tentang apa itu pendidikan ya sebab kalau selama ya saya ingin mengajak majelis kita ini berpikir pendidikan bukan hanya sekolah ya bukan hanya pesantren, ya, bukan hanya kampus, ya, tapi yang namanya pendidikan itu yang mulai dari keluarga, ya, masjid, ya, kemudian apa namanya kampus, pesantren dan seterusnya. Ya, itu adalah semua bisa menjadi lembaga pendidikan. Bahkan sekolah misalnya kampus bisa tidak menjadi lembaga pendidikan, bahkan bisa tidak menjadi tempat untuk mendidik ya. Ya, ketika lembaga-lembaga pendidikan itu tidak ya apa namanya menjalankan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tadi gitu. Jadi sebetulnya itu nggak bisa disebut pendidikan ya. Maka yang paling berat sebetulnya kan nama ya, nama kementerian kita. Karena namanya udah kandung itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, tapi kemudian kalau kita lihat, kenapa pendidikan kita justru tujuannya melahirkan pekerja. Kan itu, jadi kalau lulus ke sini, kuliah di sini, kerjanya di sini. Nah kalau begitu mestinya kementeriannya ya Kementerian Pengajaran dan Pekerjaan. Ya, karena tujuannya itu. So, kalau kita tujuannya pendidikan dan kebudayaan, itu sebetulnya proses utama pendidikan penanaman nilai, pembudayaan. Bagaimana orang menjadi jujur, ya, menjadi pekerja keras, cinta ilmu, ya, cinta pada sesama, ya, hormat pada orang tua, hormat pada guru, ya kan dulu itu kan. Sekarang kan ini coba bayangkan ya kasus yang terakhir di satu sekolah internasional di Tangerang itu kan mengerikan. Saya sampai nggak sabar tuh, nggak tahan untuk tidak menulis artikel tuh, karena luar biasa itu ya. Puluhan anak ya menyaksikan temennya disiksa. Ini anak-anak sekolah ini ya, disiksa ya, disulut rokok, ditendang, dipukul pakai kayu, ya diludahin. Itu mengerikan itu ya. Ya, dan ini jauh dari proses pendidikan dan ini berulang-ulang kasus seperti ini terjadi. Jadi ini ada hal yang sangat serius ya. Sementara proses pendidikan kita ya masih tetap masalah akhlak ini belum menjadi hal yang diutamakan. Jadi kembali ke sini ya. Jadi kalau kita mau melahirkan generasi gemilang, maka ya ciri-cirinya harus ada. Ya di artikel yang saya share beberapa kali ini ya, itu saya merujuk kepada surat Al-Maidah 54. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin ya yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Adzillatin 'alal mu'minin ya a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Ini sebetulnya kaum yang unggul ini gitu ya, kaum yang menang ini ya. Ini kan ciri-ciri generasi sahabat ya, generasi yang terbaik. Khairun nas qarni itu. Ya, pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya,
Allah cinta pada mereka, mereka mencintai Allah. Nah ini, ya rujuk juga At-Taubah ya, surat Taubah ayat 24. Allah mengingatkan di situ kalau ya kita lebih mengutamakan ya kecintaan kepada anak, kepada orang tua, kepada perdagangan, harta benda dan seterusnya lah ya. Ya daripada cinta Allah, Rasulnya dan berjuang di jalannya. Nah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Jadi kalau sudah prioritas ya, yang kita cintai pertama itu siapa kan gitu. Mestinya kan Allah, Rasulnya, nah kemudian perjuangan di jalan Allah itu. Nah kalau itu enggak, ya udah gitu loh, mesti kalah. Ya, jadi kalau kita dalam berbagai program perjuangan kita ya, dalam bidang ekonomi, politik, hukum, ya sosial, budaya, informasi, ya kok kalah ya gitu. Nah kalau menurut saya jangan hanya menuding orang lain gitu ya, jangan hanya ya mereka gini. Nah kita harus mulai juga berani ya membedah diri kita. Ya jangan-jangan kalah itu karena masalahnya ada dalam diri kita. Ya jadi problem kita kalah, kita lemah, kita mundur itu karena diri kita. Problemnya ada dalam jiwa kita ya. Ala wahiyya al-qalb itu kan. Itu kalau rusak semuanya ya kan. Kalau baik semuanya. Ya semua jasad diri kita itu di situ. Itu sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Pertama ini gitu. Yang kedua azillatin 'alal mu'minin ya. Jadi kita ini baru kita menang gitu ya, generasi gemilang kalau punya jiwa ya kasih sayang sama mukmin. Selama orang-orang mukmin ya menjadikan saudara-saudara sesama mukmin sebagai musuhnya ya, sebagai orang yang paling dibencinya gitu ya. Yang terjadi nanti ya udah saling fitnah, saling caci. Ya, nggak akan ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasabbat ummati saqatat fi ainillah." Jika umatku sudah saling caci maki satu dengan yang lain, maka jatuhlah martabat mereka di hadapan Allah. Itu ya, azillatin 'alal mu'minin. Yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin. Ya, generasi gemilang ini harus punya izzah. Ya, punya kebanggaan, ya, punya dignity, pride. Ya. Sebagai seorang muslim, maka dia tidak minder ya dengan orang-orang kafir, walaupun orang kafir nih hebat ya kayak apapun ya, berkuasa, kaya, populer dan seterusnya, tapi orang mukmin itu punya sifat izzah karena dia mulia ya. Wala tahinu ya, surat berapa itu? Ali Imran 139 ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, jangan kamu merasa hina, ya merasa rendah diri. Jangan kamu berduka, ya. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang paling mulia. In kuntum mu'minin. Ya, kemudian kita bisa lihat kan inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Bapak Ibu hadirin saudara sekalian ya, ayat-ayat Al-Qur'an inilah yang di masa sahabat Nabi itu memberikan suntikan energi yang luar biasa. Ya. Jadi kalau nggak ada izzah, bangsa manapun, umat mana saja gitu, kalau nggak punya izzah, dia tidak ada kebanggaan terhadap dirinya, ya, maka bangsa itu nggak akan besar. Ya dulu pada pertemuan keberapa itu saya kutip pernyataan seorang tokoh Yahudi yang masuk Islam namanya Leopold Weiss ya, Muhammad Asad, yang dia mengatakan di buku Islam at the Crossroads ya, no civilization ya can prosper or even exist after having lost this pride and the connection with its own past ya. Jadi tidak ada satu peradaban yang akan berkembang atau bahkan akan eksis gitu ya, kalau peradaban itu hilang
ya, having lost this pride. Kebanggaannya itu hilang. Atau dia terputus dari sejarahnya. Jadi mafhum mukhalafahnya begini, kalau membunuh satu peradaban, ya, membunuh satu bangsa, maka hilangkan rasa bangganya dia itu. Ya. Saya pernah ceritakan bagaimana Haji Agus Salim sebagai cendekiawan yang hebat, ya, sebagai ulama juga, dia mendidik semua anaknya untuk tidak masuk ke sekolah-sekolah barat. Ya. Dia nggak mau, anaknya dididik di rumah sendiri. Salah satu yang Haji Agus Salim khawatirkan, ya, pendidikan barat ini menanamkan sikap minder, kata dia, kepada kaum pribumi. Ya, jadi anaknya dididik, tapi anaknya dididik dengan bahasa Belanda, ya, supaya dia tidak minder dengan orang-orang Belanda. Karena waktu itu yang dianggap hebat ya orang-orang yang bisa berbahasa Belanda. Jadi izzah ini sangat penting, ya. Semua bangsa, ya, dia bangsa Amerika itu, ya, menanamkan izzah. Jadi simbol-simbol negara itu kan kita bisa melihat izzah. Simbol negara kita apa? Burung Garuda, ya kan? Burung Garuda itu gagah. Ya, saya belum pernah melihat, ya, ada negara yang simbolnya kecoa, ada nggak? Ya kan? Inggris itu kan kalau sepak bola Three Lion, itu kan. Perancis itu ayam jago, gitu, ya. Ya, simbol negara itu burung blekok, gitu kan. Amerika elang, ya kan. Jadi dia ditanamkan kebanggaan, ya, sampai kloset aja lah American style, kan gitu. Mereka bikin film Rambo, bikin film ini itu untuk we are American, gitu. Nah, kita ini orang Indonesia ini harus punya, ya, apalagi kita Muslim, bangsa Muslim terbesar di dunia. Ya, itu tuh aizzatin alal kafirin. Ya, jangan, ini juga nanti di lembaga pendidikan kita, ya, jangan minder gitu, ya, dengan lembaga pendidikan sekuler. Ya, kalau sudah minder, ya kan, itu sudah menyerah duluan, tidak ada izzah. Nah, ini ciri-cirinya nih, ya. Kemudian aizzatin alal kafirin. Nah, yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Generasi yang unggul ini, ya kan, ciri-ciri yang disebutkan dalam Al-Quran tadi apa? Ya, dia harus selalu berjihad di jalan Allah. Ya, jihad kalau konsepnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, itu ada 4 macam jihad. Ya, 1 jihad ala nafs, mujahadah ala nafs. 2 jihad melawan setan. 3 jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Ya, keempat jihad melawan pelaku-pelaku kemungkaran. Ini jihad ini fisabilillah, ya. Nanti ada rujukannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada tesis master di UIK yang membahas tentang pendidikan jihad menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian yang kelima, wala yakhafuna laumata laim, ya. Ciri generasi gemilang itu orang yang optimis, ya, tidak mudah menyerah, ya. Kalau sekarang ini nggak gampang baperan, gitu, ya. Ya, baru dikritik sedikit, dicela sedikit, ya sudah melempem, ya, sudah istilah sekarang, ya, baperan, ya, lemes lah orang Jawa bilang gitu, ya. Nah, pejuang nggak begitu, ya. Bilang itu dicaci maki. Jadi kalau dulu ada, kalau nggak salah siapa, ya, Anies Baswedan, siapa yang ngomong itu? Jadi dipuji tidak melayang, dicaci, dipuji tidak terbang. Dicaci tidak, dipuji tidak terbang, Ustaz. Dicaci tidak? Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang, Ustaz. Masalah, terima kasih. Dicaci tidak tumbang, ya kan? Dipuji tidak terbang. Ya. Nah, jadi artinya stabil, ya. Nah, ini menanamkan jiwa yang begini ini generasi gemilang. Jadi kalau gampangannya kan gini, ya.
Kalau lembaga pendidikan kita, ya baik keluarga kita, masjid, ya musola atau kampus dan seterusnya, tidak melahirkan ciri-ciri generasi seperti ini, ya kita jangan mimpi menang gitu loh, ya kan? Terus, habis dia curang sih, gitu loh. Ya, ya dari dulu udah curang. Ya. Ini nggak ada kaitan dengan pilpres ya. Ini maksudnya gini, kalau kalah ya kan, itu mengkritik keluar juga harus mengkritik ke dalam. Ya, sebab jumlah kemarin yang kita bahas pesantren ya, jumlah santri kita sekarang ini lebih dari 5 juta. Ya, wah kalau santri ini nggak usah deh 100%, 5% saja ya. Itu ciri-cirinya seperti tadi, wah itu dahsyat ya. Nah ini ya, jadi ciri-ciri. Jadi tadi itu tujuan tadi kita rinci ya. Nanti kita bisa silahkan dirinci lagi. Generasi gemilang itu apa gitu. Ini saya mengambil satu ayat saja. Tadian, mohon maaf, suaranya terputus. Sepertinya beliau terpental ya. Tadian, sudah kembali masuk? Sudah ya. Baik, Ustaz. Bilang Ustaz. Ya baik. Jadi Ibu saudara sekalian, ini buku yang pernah saya tulis ya tentang pendidikan Islam mewujudkan generasi gemilang menuju negara ideal 2020. Ini buku terbit tahun 2018, jadi sudah hampir 6 tahun lalu. Ya, ini menjabarkan makalah yang saya sampaikan di Badan Pengkajian MPR. Ya, pada bulan Oktober 2017 ada satu namanya acara roundtable discussion. Roundtable discussion, ya, diskusi satu meja. Ya, ada kira-kira 30-40-an lah ya. Pakar-pakar pendidikan, praktisi yang diundang ke MPR waktu itu untuk menyampaikan ide ya tentang bagaimana pendidikan nasional yang ideal menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya sampaikanlah pada kesempatan itu ya, karena setiap yang hadir hanya dikasih waktu 7 menit ya untuk presentasi. Ya, saya sampaikan model pendidikan ideal yang insya Allah akan kita bahas ini. Dan saya sampaikan kalau ya bangsa Indonesia mau mengikuti model ini, insya Allah ya saya optimis Indonesia akan menjadi negara adidaya. Kalau tidak semuanya, tapi kalau umat Islam ya kita sendiri ya, di pertemuan yang lalu saya menekankan lagi ya, siapapun presidennya, siapapun menteri pendidikannya, siapapun menteri agamanya gitu ya, kita punya peluang di Indonesia ini yang sangat besar untuk menyusun ya peta jalan kebangkitan pendidikan kita sendiri. Ya, sangat besar peluangnya karena kita dijamin oleh undang-undang. Ya, pendidikan apalagi pesantren. Ya, pesantren itu mendapat keleluasaan. Nah, bisa nggak kita memanfaatkan peluang ini? Nah, itu yang jadi masalah. Saya ambil contoh gini, Bapak Ibu saudara sekalian ya, saya wartawan ya. Tahun 90-an, waktu itu kita itu susah bikin koran. Ya, bikin koran Islam, majalah Islam, karena proses izin saja itu prosesnya bisa miliaran. Saya dan teman-teman pernah menawar ya, satu izin koran yang terbit di Bandung. Tahun 90-an itu harganya 2 miliar, izinnya saja.
Koran itu sudah nggak terbit. Kita mau beli izinnya itu 2 miliar. Jadi waktu itu kalau kita ditanya, kenapa Anda nggak bisa bikin koran Islam? Ya karena izinnya susah. Nah ternyata sekarang ya kita sudah bebas sekali membuat media. Nah, jadi sekarang tergantung kita sebetulnya. Ya kita karena ternyata kita nggak mudah juga. Misalnya gini, kalau kita mau mendidik anak-anak kita menjadi wartawan Muslim yang handal, nah itu di mana? Kita mendidik anak kita menjadi politisi Muslim yang hebat, kuliahnya di mana? Ya, kita ingin mendidik anak kita menjadi sejarawan Muslim yang hebat, kuliahnya di mana? Kita ingin mendidik anak kita menjadi lawyer yang mujahid, yang hebat, di mana kuliahnya? Nah itu jadi ini nanti ya kita perlu melakukan introspeksi, ya, dan karena waktu 20 tahun ke depan ini, ya, itu waktu yang sangat ideal untuk melahirkan satu generasi gemilang, ya maka jangan sampai kita lewatkan, ya, yang terutama kita yang punya atau diamanai ya memimpin lembaga-lembaga pendidikan. Ini kesempatan yang sangat berharga. Nah ini yang kita merujuk. Jadi ada dasarnya, ya ada dasar konstitusinya. Ini kuat sekali. Itu kita nggak. Jadi jangan sampai makanya waktu di MPR itu saya usulkan begini. Sebenarnya dengan pasal 31 ayat 3 ya UUD 45 ini itu nggak perlu ada dikotomi lagi pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Karena tujuan semuanya ini meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia kan. Harusnya kan satu. Tapi sekarang misalnya kan masih dikotomis ya. Di kampus saya di UIK misalnya UIK Bogor masih ada fakultas pendidikan, ada fakultas agama Islam, di situ ada PAI. Jadi ada tarbiyah. Jadi ada sekolah tinggi ilmu tarbiyah ya. Ada STIT, ada sekolah tinggi pendidikan atau STKIP, sekolah tinggi guruan dan ilmu pendidikan. Jadi masih dua kan? Karena kita ada dua nih yang ngurus pendidikan. Ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, alhamdulillah Bapak sekalian, muncullah gerakan ya Islamisasi sekolah, Islamisasi kampus dari dulu, sehingga lahirlah sekolah-sekolah Islam, baik yang pakai kata terpadu atau tidak. Sekolah-sekolah Islam ini kemudian menjebol sekat ya sekularisme yang dulu diterapkan dengan sangat ketat ya sejak era Belanda itu. Ya, jadi ini dengan landasan konstitusional ini, sekali lagi ya, kita punya ya dasar yang kuat untuk melahirkan generasi yang gemilang tadi. Ini nanti bedanya ya kalau kita di Inggris, di Amerika, ya di mana umat Muslim di sana nggak semudah kita. Bahkan saudara kita di Malaysia misalnya gitu ya, itu nggak semudah di Indonesia dalam membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam itu. Di Singapura lebih susah. Ya, jadi saya ingin mumpung kita ini jadi orang Islam Indonesia, jumlahnya terbesar dan unik lagi orang Islam Indonesia ini punya jiwa bonek. Ya. Banyak nih teman-teman kan kita bikin lembaga pendidikan rata-rata nekat, modalnya kan itu. Ya kan nekat itu modal itu, jangan dikira itu. Tidak semua umat Islam punya kenekatan seperti orang Indonesia ini. Jadi keunggulan orang Indonesia ini memang bonek, bondo nekat. Ya. Nah, jadi itu potensinya. Kemudian ini pernah kita bahas khusus ya, saya ingatkan kita ini sudah punya model ya. Model ideal pendidikan itu sudah punya yang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan ta'addabu tsumma ta'allamu. Nah, menurut saya ya setelah puluhan tahun menelaah bidang pendidikan ini, itu model itu abadi itu. Ta'addabu tsumma ta'allamu. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan addibuhum wa 'allimuhum. Nah, kalau dua ini ya dipegang betul, addibuhum wa 'allimuhum. Ya, ta'addabu tsumma ta'allamu. Jadi adab dan ilmu. Ya, sampai Abdullah ibnu Mubarak mengatakan kadal adabu yakunu thulutsaidin. Ya, porsinya adab
dalam agama kita itu 2/3-nya. Ya, jadi lihat ulama-ulama kita semua nanti sangat menekankan masalah adab. Ya, Prof. Alatas menyimpulkan istilah yang paling tepat untuk ya kata pendidikan itu dalam bahasa Arab ya takdib. Ya, ini sudah kita bahas waktu itu ya. Jadi Ustadz Adi Hidayat merujuk kepada surat Al-Baqarah 151 ya, itu juga menyebutkan konsep takdib itu mencakup yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi mencakup tarbiyah, mencakup taklim ya, mencakup tazkiyah, pensucian jiwa. Nah, dari dua kata tadi ya, saya menjabarkan supaya mudah diingat model idealnya itu 3 ini, TOP. Ya, jadi yang utama ini tanamkan adab atau akhlak mulia sebelum ilmu sebagai landasan ilmu. Ya, adab ini. Nah, jadi anak itu ya, yang paling penting dasarnya itu dia senang ilmu. Ya, makanya kalau Bapak Ibu sekalian ya anaknya itu senang membaca, nah itu harus ditanamkan tuh. Nah, jadi Raja Ali Haji di Quran 12 kan mengingatkan ya di antara tanda orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jadi pendidikan kita tuh yang penting anak itu ya yang fardu ainnya pertama tuh dia senang ilmu, dia cinta ilmu karena Nabi perintahkan cari ilmu. Dan untuk dapat ilmu dia harus bukan hanya senang kalau kata Imam Syafi'i ya wahirsun kan harus tamak ilmu, rakus ilmu ya, haus ilmu. Ya, itu sikap yang harus ditanamkan. Kemudian adab pada guru, dia harus hormat pada guru, adab pada orang tua, ya, adab pada dirinya, adab terhadap ilmu itu sendiri. Ya, jadi adab terhadap ilmu itu, ya, anak itu harus tahu bagaimana dia memahami marotibul ilmi, ya, tingkatan-tingkatan ilmu, derajat ilmu itu tidak sama. Ya, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada ilmu yang mubah, ada ilmu yang sunnah. Ya, jadi jangan sampai orang tua atau guru tidak tahu ini adab terhadap ilmu, karena itu dia nanti nggak dapat ilmu yang manfaat. Ya, jadi kalau anak sudah beradab pada ilmu, dia otomatis akan rajin mencari ilmu. Ya, itu yang kedua. Nah, ilmu apa yang harus dicari? Ada 2. Yang fardu ain, yang fardu kifayah. Ini saya garis besarnya dulu ya, nanti kapan-kapan bisa kita susun tersendiri ya, kajian tentang bagaimana merumuskan ilmu-ilmu fardu ain ini. Saya contohkan misalnya dalam bidang akidah ya. Itu saya perhatikan di banyak pesantren, lembaga pendidikan Islam ya, masih kurang menanamkan atau mengajarkan tentang bahaya riddah, bahaya kemurtadan, ya, bahaya tantangan al-maghdub ad-dolinya itu kurang. Jadi anak siratal mustaqimnya diajarkan gitu ya, banyak, tapi al-maghdub ad-dolinya nggak diberi. Dia nggak mengerti bagaimana Yahudi ya, menyerang umat Islam dengan cara apa. Dan seterusnya itu ilmu fardu ain ya. Akhlak misalnya itu fardu ain. Ya, ilmu sholat ya, wudu yang benar, ya, toharoh yang benar itu fardu ain. Dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pilih ilmu fardu kifayah yang tepat sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat. Nanti ini dalam rangka untuk merumuskan kompetensi keunggulan. Itu di fardu kifayah ini. Ya, jadi misalnya bisa jadi seorang anak ya itu punya potensi keunggulan ya di berbagai bidang. Ya, seperti sahabat Nabi lah ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ya panglima perang, negarawan, tapi juga ulama, tapi juga pengusaha. Nah, bisa itu. Tapi kadang-kala ya
anak-anak kita ini nggak semuanya bisa seperti itu. Setelah Allah memberikan amanah ya berupa potensi-potensi keunggulan tiap orang itu berbeda-beda. Nah disitulah ya kehebatan Rasulullah SAW ya dalam mendidik satu generasi yang gemilang ya, yang dia unggul di berbagai bidang sesuai dengan potensi. Kan gitu ya. Rasulullah kan tidak semua sahabat tuh ahli tafsir, ya kan? Tidak semua sahabat tuh ahli fikih, tidak semua sahabat tuh ulama. Tapi mereka unggul, ya kan? Ada yang pengusaha, ada yang panglima perang, ada yang pedagang dan sebagainya. Ya itu punya potensi masing-masing. Semuanya menjadi yang terbaik. Ya, waj'alna lil muttaqina imama, itu doa kita. Nah ini ya hadis Rasulullah SAW mengingatkan ya manusia itu barang tambang seperti tambang emas dan perak. Ya, annas ma'adin ya kama'adinil zahab wal fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Idza faqihu. Ya. Ini penting ini untuk nanti ya kita dalam melahirkan generasi yang unggul ya itu harus memperhatikan potensi. Ini anak emas atau perak. Kalau emas ya harus ditempa sesuai dengan emas itu sendiri supaya dia menjadi bermanfaat. Ya. Jadi pernah saya sampaikan kalau orang itu anak singa ya harus dididik dengan ya standar singa. Jangan dididik dengan standar kucing. Nah, ini nanti saya akan bahas tentang potensi tantangannya ya. Jam berapa ini? Udah jam 9 ya. Potensinya. Nah, ini tadi. Sekalian ya. Jadi ini saya ingin mengingatkan kembali yang disampaikan oleh Kiai Imam Zarkasi ya. Nah, kok hilang? Ya, kita ini peringatan beliau ini penting sekali ya. Kalau kita semua mau melahirkan generasi gemilang, ya ini salah satu model yang beliau sudah sampaikan. Ya, kalian kami didik untuk menjadi kader-kader pemimpin dan juga belajar menjadi orang besar. Apa itu orang besar? Apakah mereka yang jadi pengusaha besar atau ketua partai, ketua ormas Islam yang besar? Bukan itu yang saya maksud sebagai orang besar. Orang besar itu adalah mereka yang lulus dan keluar dari pesantren ini kemudian dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada orang-orang di pelosok-pelosok sampai di kaki-kaki gunung, dimanapun mereka berada, di bukit-bukit atau di kolong jembatan sekalipun. Itu yang saya maksud orang besar. Jadi pemikiran beliau ini luar biasa ya, karena beliau mendasarkan pemikirannya ini kepada hal yang sangat fundamental. Bahwa orang besar itu sebetulnya orang yang paling disayang oleh Allah. Orang yang paling mendekat kepada Allah. Apa itu ya? Orang yang ilmunya bermanfaat. Ya, makanya kan kenapa kita disuruh berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an itu. Karena ilmu manfaat itu ada suara masuk, minta tolong di ini. Ada suara masuk, minta tolong di ada, udah. Ya. Jadi ini kalau kita substansi pemikiran beliau ini ya, kan beliau gini kan, kamu orang besar itu orang yang mengajarkan ilmu. Ya, orang yang memberi manfaat yang sebesar-besarnya kan itu. Manfaat sebesar-besarnya itu apa sih? Kan kalau orang menunjukkan ya akidah yang benar, apalagi sampai dia kemudian meninggalkan kemusyrikan ya, memeluk Islam. Itu kan luar biasa kan menyelamatkan dia dunia akhirat. Ya, jadi iman itu dan akhlakul karimah, ibadah tadi itu lebih berharga gitu ya daripada beras 5 kilo. Ya.
Ini yang orang besar tuh di situ gitu ya hakikatnya. Kenapa dalam Al-Qur'an juga ayat waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Kan logikanya nanti begini Bapak Ibu sekalian ya. Dalam pendidikan kita, maka prioritas pertama pendidikan kita itu kamu kalau lulus dari lembaga ini dakwah di mana gitu. Kamu berjihad di mana gitu. Kan gitu. Kamu ngajar di mana? Kan makanya kan kenapa sih dulu ulama kita itu bikin muallimin? Kenapa Gontor itu bikin kuliatul muallimin? Kuliah guru, kan? Kenapa Kiai Ahmad Dahlan 1918 mendirikan namanya Kweksul Muhammadiyah, sekolah guru Muhammadiyah? Ya, kenapa Pak Nasir mengatakan kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sekelompok guru yang ikhlas berbuat untuk bangsanya gitu. Ini semua bicara tentang guru. Guru bukan dalam arti guru apa tukang ngajar bayaran. Gitu ya. Guru ini pejuang, mujahid. Jadi ini yang dimaksud orang besar. Ya, jadi generasi yang unggul itu generasi yang memang berjiwa pejuang seperti ini. Ya, ada satu buku khusus yang dikumpulkan ya kata-kata mutiaranya Kiai Om Zarkasi. Ini lihat kita baca ya. Hidup tanpa perjuangan bukan hidup namanya. Ya, hidup tanpa perjuangan bukan hidup namanya. Innal hayata aqidatun wa jihadun. Sungguhnya hidup itu ya intinya dua saja. Ya, kita mempertahankan, menguatkan akidah kita dan berjuang di jalan Allah. Ya, begitu pesan yang sering kita dengar. Hidup ini tak lain adalah perjuangan dan mempertahankan akidah. Hidup ini perjuangan. Kita tidak bisa memilih antara perjuangan atau antara berjuang atau tidak berjuang. Ya. Selama kita ingin hidup, perjuangan itu mutlak dilakukan. Tanpa perjuangan kita akan mati dalam kehidupan. Nah ini, Kiai Om Zarkasi ya. Tanpa perjuangan kita akan mati dalam kehidupan. Kemanfaatan kita di dunia ini ditentukan dari cita-cita kita bersama orang banyak. Harga kita ditentukan oleh seberapa luas cita-cita kita, perjuangan kita tersebut. Nilai kita diukur oleh seberapa banyak kepentingan umat yang kita perjuangkan. Satu orang yang perjuangkan kepentingan 1000 orang, nilainya akan sama dengan 1000 orang itu. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Syarat untuk bisa memperjuangkan kepentingan orang banyak adalah ya selalu berpikir apa yang bisa saya berikan. Bukan apa yang bisa saya ambil. Berjasalah, tapi jangan minta jasa. Supaya nafas perjuangan kita panjang, yang perlu kita amalkan adalah keikhlasan. Hanya kepada Allah lah kita menggantungkan harapan dari perjuangan kita. Nah, ini pesan beliau ya. Kira tokoh-tokoh kita semuanya begitu ya. Di Dewan Dakwah kita sangat kaya dengan tokoh-tokoh yang sudah menerapkan ya hidupnya untuk perjuangan itu. Ya, kalau kita ingat dari Bapak Muhammad Natsir, ya, Profesor Rashidi, Mr. Safruddin Prawira Negara, ya, Kiai Fatur Rahman dan seterusnya ya, sampai nanti Dr. Anwar Haryono, Kiai Haji Afandi Ridwan, ya, dan terus sampai Pak Husain Umar, Ustadz Suhada Bahri, ya, Pak Muhammad Siddiq, ya, itu memberikan contoh-contoh kepada kita ya, keteladanan. Dan ini yang ditekankan dalam surat Al-Imran 110 dan ini surat Luqman ya, ayat 12 sampai 19. Nanti kita bahas khusus surat Luqman ini karena ini menarik ya, dari ayat 12 tentang hikmah, ayat 13 tentang tauhid ya, ayat 14-15 adab kepada orang tua, ayat 16-nya tentang kesadaran akhirat, visi akhirat ya. Ayat 17, nah itu ayat perjuangan. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Jadi kalau kita lihat ya, para nabi, orang-orang bijak dalam Al-Qur'an itu pesan perjuangan pada anaknya begitu. Kamu berjuang amar ma'ruf nahi munkar, pertahankan iman, selamatkan iman ya. Mata buduna mim ba'di gitu ya. Nah, ini yang
Oleh karena itu, nah ini konsepnya nih Bapak sekalian, konsepnya ya, jangan salah didik sehingga anak berhasil disesatkan oleh al-maghdub ya, kullu mauludin yuladu al-fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Ini hadis ini penting sekali ya, terutama yuhawidanihi ini. Karena dominasi ya Yahudi dalam pemikiran global ya, dalam ekonomi, dalam politik itu masih sampai sekarang bisa kita lihat kan. Ya, kita sampai saya kadang-kadang bingung lah apa lagi yang menghentikan apa namanya keganasan, kejahatan, kekejaman, genosid dari Zionis ini. Ya, karena terus-menerus setiap hari ya membantai saudara-saudara kita dan dunia menyaksikan itu gitu. Ya, tapi ya cukup dengan veto Amerika Serikat aja sudah nggak bisa dilaksanakan sanksi terhadap Israel itu. Nah, sekarang bayangkan nih Rasulullah sudah 1400 tahun lebih yang lalu mengingatkan, ya anak itu lahir dalam keadaan fitrahnya, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi itu. Ini kan hadis ini mengingatkan kita pentingnya guru, pentingnya orang tua, ya karena guru orang tua ini ya apa namanya produk pendidikan ya. Jadi kalau orang tuanya juga cara berpikirnya kan nanti kamu lulus di sini ya jadi begini gitu kan. Apa dia mengarahkan lulus dari sini kamu mau berjuang di mana? Ya. Oleh karena itu jadi secara umum saya ingin mengulang dulu ya tentang bagaimana kurikulum pendidikan ideal untuk melahirkan generasi gemilang tadi itu mengacu ke model ini ya, mengacu ke model 3 top ini. Ini harus kita jaga betul, terutama secara umum ya, itu kalau saya membagi menjadi 2 saja. Nanti itu variannya banyak ya. Jadi secara umum ya, untuk potensi keunggulan anak-anak yang memang tergolong cerdas lah gitu ya, diberi amanah oleh Allah, dikarunia Allah akal yang cemerlang ya, karena nggak semua orang kan punya kecerdasan intelektual seperti Pak Habibie gitu kan, nggak semuanya ya. Jadi beda-beda lah gitu ya orang itu. Nah, itu harus disesuaikan. Jadi kalau ini saya ya, silahkan dipikirkan gitu. Kalau saya begini, kalau anak itu pintar ya ke orang tuanya, ya ke anaknya juga kita sampaikan. Kalau kamu pintar, memang amanah kamu lain dengan yang lain. Ya, dan harus peta jalannya itu peta jalan keilmuan. Ya, jadi kalau saya begini, yang penting adabnya dulu ini bagus ya, akhlaknya bagus, kemudian ilmu fardu ainnya dapat ya. Nah, setelah itu kasih keunggulannya. Nah, kalau dia tidak cerdas ya, itu sebenarnya amanahnya ringan tuh. Yang fardu ain dapat ya, adab, akhlak dan ilmu fardu ain ini, yang berikutnya dia cukup satu life skill aja. Ya, life skill. Jadi satu keterampilan untuk dia hidup, untuk dia mandiri. Nah, itu sudah insya Allah dia jadi orang bermanfaat. Jadi konsepnya kayak tadi itu. Bagaimana dia jadi pejuang, jadi orang bermanfaat. Ya. Nah, tapi untuk yang pinter, ya, apalagi pinter, orang tuanya mampu, dia punya fisik yang bagus, gitu ya, punya lingkungan yang baik, itu potensial sekali. Nah, yang begini jangan sampai salah didik. Ya, jangan sampai nanti yang saya katakan dulu, dia harusnya dididik jadi singa, akhirnya dia dididik jadi kucing. Ya, potensinya tidak dikembangkan dengan seoptimal mungkin. Harusnya dia jadi pemimpin umat, harusnya dia mampu menjadi ulama dan negarawan yang hebat, ya, tapi karena salah didik, ya akhirnya dia potensinya tidak terkembangkan.
Nah, atau misalnya gini kan, dia harusnya ini burung elang gitu ya, dididik dengan model pendidikan blekok, ya burung blekok, ya akhirnya nggak bisa terbang dia. Ya, jadi ini secara khusus ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ada anak-anak yang, tapi sekarang ini kan nggak, hati-hati ya, karena saya udah ngalami sendiri gitu ya. Dulu waktu saya lulus SD, guru saya bilang ke saya, karena dia dengar saya mau masuk pondok, guru SD saya dulu nyaranin saya jangan masuk pondok. Dulu persepsi pesantren di zaman tahun 70. Saya kan lulus SD itu 77. Ya, tahun 77. Itu persepsi pondok itu ya apa ya, kumuh lah gitu ya. Jadi sayang kamu masuk pondok, kamu pinter, nanti kamu jadi dokter. Dari dulu sampai sekarang masih begitu. Ini orang itu kalau dia apa namanya pinter ya. Nah sekarang pertanyaannya kan gini, kenapa kalau pinter nggak jadi guru? Dia pinter, kenapa nggak jadi guru agama? Memang guru agama apa kalah pentingnya dengan jadi dokter? Jadi dokter penting. Nah ini kan, jadi kalau pinter, nah akhirnya kan pertimbangannya apa? Pertimbangannya materi ya. Karena menjadi guru agama, menjadi guru Pancasila, menjadi guru sejarah, atau menjadi guru secara umum, ya itu bukan apa namanya, ya tidak menjanjikan ya penghasilan yang tinggi, ya. Jadi tidak, makanya dianggap apa kuliahnya murah. Nah, itu tadi ya. Jadi ini nanti generasi gemilang sekalian 2045 ini itu pas dari sekarang. Ya, kalau sekarang ini misalnya anak 15-an tahun, 20 tahun lagi dia 35. Ya, yang 20 tahun sekarang mulai masuk kuliah, itu ingat-ingat yang para mahasiswa nih. Ya, itu jangan hanya melihat besok ini. Ya, saya sudah membayangkan ya 20, karena saya mengalami kan. Saya singkat sekali ya, coba bayangkan saya 2003 mulai kuliah di Malaysia. 2003 itu juga INSIS kemudian terbentuk. Kita mulai 2004 itu menerbitkan majalah Islamia, ya, kemudian mulai workshop. Ya, kami keliling dari negara, dari Mesir ya sampai ke berbagai pelosok Indonesia untuk buat workshop pemikiran Islam itu. Ya, sekarang kita bisa melihat 20 tahun itu hasilnya sekarang ini. Ya, sekarang ini. Nah, kalau kita lihat sekarang, loh kok kondisi perpolitikan kita seperti ini? Ya, kader-kader politisi ini dididiknya di mana? Kan harus disiapkan, nggak bisa instan. Ya, karena instan kan kita bingung. Saya waktu di DPR masuk kotak suara ya di Jawa Barat, kan DPD Jawa Barat itu ada 54 foto. Ada fotonya waktu ya? Nggak ada ya? Nama ya. Itu yang kenalnya Komeng. Ya, jadi nah, Ada foto. Komeng itu menjadi apa? Ada foto ya, Abi ya? Di Jawa Ada. Barat DPD ya? ada DPD ada DPD. fotonya. Ada ya. Nah, DPD ada fotonya. 54 nama di Jawa Barat itu. Jadi kalau kita mau melahirkan politisi yang handal, itu nggak bisa instan. Nah, jadi kalau misalnya sekarang STID Muhammad Natsir ya, Masya Allah sudah 4 tahun di kampus, kemudian 2 tahun dididik di masyarakat gitu ya, itu luar biasa potensinya. Nah, cuma itu tuh Pak Dr. Habibie ini ya, Ketua Bidang Pendidikan. Ini kan potensi anak STID yang terjun 2 tahun di pedalaman ya, itu luar biasa mereka. Mereka sebetulnya sudah dilatih menjadi pemimpin. Dan terbukti banyak sekali mereka sudah menjadi pemimpin, ya kan? Ada sekarang 1 yang jadi bupati. Banyak sekali yang mimpin, bahkan mimpin beberapa pesantren. Ada kemarin saya alumni STID itu sudah mimpin berapa pesantren ya, puluhan dia bilang. Saya udah bikin puluhan pesantren. Jadi nggak mudah loh itu, ya. Mimpin pesantren jangan dianggap mudah, ya. Memimpin Indonesia aja, kalau memimpin Indonesia ya kan, dia utang, yang bayar nanti bukan dia. Nah kalau di pesantren kita nggak punya duit, ngutang, kita yang bayar, ya. Jadi susah, ya. Mimpin pesantren itu
apa namanya 24 jam, tidak mudah ya mengelola. Jadi ini sudah melalui proses kaderisasi. Nah, cuma nanti itu ya, makanya Pak Nasir dulu itu ya, itu ada pendidikan yang terus-menerus sampai kurikulumnya itu 20 tahun. Jadi 20 kurikulum program kaderisasi ulama Dewan Dakwah itu dulu kami susun, kurikulumnya 17 tahun. 17 tahun itu setelah itu mulai dari apa namanya S2. Jadi setelah S1, jadi S2 dia 2 tahun, S3 3 tahun, ya berarti 5 tahun. Nah, 12 tahun itu kurikulum dia terjun ke masyarakat. Ya, itu harus ada kurikulumnya. Jadi kalau bahasa tokoh pendidikan kita Pak Abdul Qadir Baraja ya di Surabaya, beliau mengatakan begini, namanya ulama ya itu harus ada manajernya, harus ada coachnya. Jadi pendidikan itu sebenarnya coaching. Ya, saya ingat betul kata-kata beliau itu begini. Wong tinju itu loh, gepuk-gepukan, itu ono manajeri. Jadi kalau dalam bahasa Imam Syafi'i itu wa irsyadu ustadzin. Jadi kalau kita mau melahirkan generasi gemilang, harus ada wa irsyadi ustadzinnya, apa petunjuk gurunya, coachnya itu harus ada. Ya. Nah, di situ kan makanya dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu kan diingatkan betul pentingnya ya murid itu percaya kepada guru. Ya, karena Imam Bukhari di kitab Ta'limul Muta'alim itu ada. Kenapa Imam Bukhari itu sampai akhirnya menjadi ahli hadis? Karena gurunya sudah melihat potensi itu. Maka sejak awal ya diceritakan Imam Bukhari sudah diarahkan untuk mulai mendalami hadis. Nah, gitu. Jadi kalau kita melihat ya potensi anak ini begini, nanti ini ke depannya harus sudah diperkirakan. Ya. Ya, saya nggak tahu ya Gibran itu dulu sudah diproyeksikan nggak jadi wapres. Kayaknya enggak kayaknya gitu ya. Tapi artinya kita begini, Rasulullah SAW itu bayangan ya, kader-kader beliau dididik 13 tahun di Mekah kan. Kapan mereka kuliah apa namanya, kuliah pemerintahan. Tapi ketika disuruh jadi ulama siap, ya kan. Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman siap, gitu. Ya, Amr bin As jadi gubernur Mesir, jadi gubernur terbaik. Muawiyah di Syam jadi gubernur terbaik. Jadi luar biasa kan ininya. Sekarang kita kadang-kala ya mencari pemimpin organisasi aja susah. Ya. Nah ini masalah kita di situ ya generasi muda. Baik, sebetulnya ada satu lagi yang harus kita bahas tentang tantangan. Karena untuk kita melahirkan generasi gemilang tadi ya kita harus membahas juga tantangannya. Ya, karena ibarat kita menanam, mendidik itu seperti menanam ya. Menanam itu ada ulat di situ, ya, ada hamanya, gulmanya. Ya harus dibersihkan. Ya, jadi ada pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Nah, itu harus diwaspadai betul. Potensi yang melemahkan sampai nanti tidak lahir generasi unggul ini. Kan itu. Ya dididiknya benar, ditanamnya benar, bibitnya unggul. Ya kan, disiram, tapi ulatnya dibiarkan, ya, gulmanya, apa namanya, rumput-rumput yang mengganggu, tanaman-tanaman liar, ya dia kerdil, gitu ya. Nah, saya ingin ngambil satu contoh ya terakhir nih. Ini berarti kita bahas pekan depan ya tantangannya. Apa itu? Ada anak ya sangat cerdas, potensial, dia kuliah di suatu kampus terkenal ya, kuliah sains gitu. Nah waktu itu karena dia secara fisik ya sangat bagus, anaknya soleh ya, hafalan Qur'annya banyak sekali, bahkan dia menjadi imam di satu masjid kampus ya. Kemudian orang tuanya mampu. Saya bilang sama orang tuanya ya, anak seperti ini saya bilang seharusnya didik jadi ulama besar ini. Ya, dia harus paling enggak dia punya 2 doktor. Ya, 1 doktor di bidang sains, ya, kedua doktor di bidang ulumuddin.
sudah ada beberapa contoh ya, mampu sebetulnya. Nah, karena itu ya, jadi ke depan anak ini Masya Allah, Insya Allah kalau ini terus-menerus ya di coaching, dididik, diarahkan, ini akan menjadi potensi yang hebat. Tapi ingat juga ada seorang ulama, ustadz terkenal lah sekarang. Waktu di Timur Tengah ya, saya udah lihat potensinya ini luar biasa. Nah, sehingga tapi setelah di Indonesia, wah sibuknya bukan main. Dia menjadi ustadz terkenal sana sini, pejuang terus ya. Nah, pernah saya hanya mengingatkan satu hal lah, ya mohon dijaga hati-hati gitu. Karena ketika dia menjadi terkenal itu, nah itulah godaannya sangat besar. Jadi semakin tinggi. Nah sekarang siapa nih di antara kita yang harus mengawal potensi-potensi muda kita di berbagai daerah, ya sehingga insya Allah ini untuk Ustadz Imam, Ustadz Samroji nanti program kita harus segera diwujudkan ya untuk Sespim ya, sekolah, staf dan kepemimpinan Dewan Dakwah, supaya kader-kader di daerah ini ya bisa meningkat terus potensinya, meningkat terus kemampuannya untuk ke depan menjadi pemimpin-pemimpin pada level nasional. Baik, kita cukupkan dulu Ustadz Mumin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz tadi yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat. Jika nanti ada waktu, masih ada. Kita insya Allah untuk forum ini kita tutup sampai pukul 10 saat ya. Masih ada waktu kurang lebih 35 menit. Baik, pertanyaan yang pertama dari Ustadz Muhammad Barikul. Ustadz mohon izin bertanya terkait akhlak dan adab ditinjau dari segi keutamaan, lebih utama mana antara beradab atau berakhlak. Kemudian akhlak dan adab itu turunan dari apa Ustadz? Kemudian benar atau tidak kalau misalnya akhlak itu suatu hal yang lahir dari keimanan, sedangkan adab adalah suatu hal yang lahir dari proses pendidikan. Demikian Ustadz pertanyaan yang pertama. Iya, sebentar, saya cari slide-nya. Alhamdulillah. Ini kok biar saya nggak salah ini apa, saya tampilkan definisinya. Ya, saya tidak berani berpendapat ya apa itu adab akhlak itu. Saya mengutip pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini yang saya kutip dari disertasi doktornya Dr. Rahindra Maya di UIK. Apa itu adab? Nah, ini. Ya, fal adabu ijtima'u khisalil khairi fil abdi. Wa minhu al-ma'dubah. Dan seterusnya. Wa haqiqatul adab, ini kesimpulannya, istiqmalul khuluqil jamil. Walihadza kana al-adabu istikhraju ma fit tabi'ah minal kamal minal quwwah ilal fi'li. Nah, tadi saya bilang nanti kita bahas khusus adab, akhlak, karakter ya. Apa definisinya, ta'rifnya itu ini. Adab itu ya. Jadi menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adab itu adalah realisasi dari akhlak yang mulia. Nah, maka adab itu apa? Istikhraju ma fit tabi'ah. Ya, mengeluarkan potensi-potensi berupa kesempurnaan ya kepada
dalam bentuk perbuatan. Jadi adab itu kalau Prof. Alatas menyebut right action. Adab itu adalah kelakuan yang betul, ya, yang tepat. Nah, itu adab. Makanya adab ini kan mencakup berbagai hal, ya. Dalam adab kepada Allah, ya bunayya la tusyrik billah, itu adab. Ya, adab pada Allah, jangan menyekutukan Allah. Ya, maka syirik itu disebut dengan inna syirka la dzulmun adzim, ya. La dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang besar. Nggak beradab tuh. Nggak beradab sama Rasul, ya, itu menjadikan orang lain lebih tinggi kedudukannya dari Rasulullah. Itu nggak beradab. Nggak beradab, tadi kan adab ilmu, adab dan seterusnya. Jadi adab ini macam-macam. Nah, ada definisi yang menarik juga dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Apa itu adab? Wal adabu istimalu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Wa abbara ba'duhum anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlak. Ya, jadi adab itu apa? Al-akhdhu bi makarimil akhlak. Sekarang apa itu akhlak? Ambil definisi Al-Ghazali. Ya, akhlak itu ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatun. Nah, tadi yang saya bilang kan, akhlak itu ini. Di mana kita akan, jadi adab itu terkait dengan akhlakul karimah. Realisasi dari akhlakul karimah itu adab. Ya. Jadi orang itu adabnya betul gitu kan. Dari mana? Ya dari jiwanya kan, dari hatinya. Jadi akhlakul karimah itu adab, makanya orang beradab itu orang yang kelakuannya betul. Nah, ini kita khusus ya tentang adab. Ini kan kita sudah baru global bahasnya. Nanti lebih terperinci kita bahas. Nah itu jadi makanya ada sekolah, satu sekolah besar pernah saya ngisi kepala sekolahnya ada 60 kepala sekolah seluruh Indonesia, SMP, SMA, tentang masalah adab dan akhlak itu. Nah, itu benar pengurusnya nanya, jadi Ustadz kita mau pakai istilah adab atau akhlak? Terserah. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kitabnya Imam Bukhari Adabul Mufrad, isinya hadis-hadis akhlak. Ya, jadi dua istilah ini digunakan. Mau beradab ya bisa, ta'adabu tsumma ta'alamu bisa, berakhlakul karimah juga bisa. Ya, yang kuncinya dasarnya adalah sama, tazkiyatun nafs. Gitu ya, jelas ya. Jadi silakan aja antum memakai, saya pakai istilah akhlak, ya boleh aja. Rasulullah juga menyebutkan bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Akmalul mu'mina iman aksalum khuluqa. Nah, cuma akhlak yang baik itu diwujudkan, ya kan? Nah, itu yang kata Ibnu Qayyim itu yang disebut dengan akhlakul karimah. Itu adab, ya. Jadi kalau adab kaitannya dengan akhlak yang baik. Ya, bukan ada akhlak yang buruk. Wallahu alam bisawab. Begitu ya. Tadi saat Mukmin ya. Baik, Ustaz. Baik, pertanyaan yang kedua Ustaz dari Abidah Nanda di chat YouTube. Bagaimana membangun kurikulum pendidikan dan komunitas yang sportif atau inklusif untuk membantu generasi muda saling menguatkan dan mengatasi rasa minder, karena di zaman medsos budaya konsumerisme begitu kuat pengaruhnya. Silakan Ustaz. Ya, kalau kita bicara kurikulum, kita harus ada objeknya. Kurikulum itu kan tujuannya tadi sudah jelas ya. Tujuannya ini umum. Kurikulum nanti kita susun ya berdasarkan kalau di lembaga pendidikan ya jenjang pendidikan, misalnya kurikulum untuk SD ya berapa tahun. Kurikulum untuk SMP, kurikulum untuk SMA. Contoh misalnya, SMA selama ini diposisikan sebagai persiapan masuk perguruan tinggi. Dan pada usia SMA 15-18 tahun itu dalam konsep pendidikan kita masih dimasukkan kategori anak-anak. Nah ini yang nanti perlu kita bahas ya, ini perlu dikoreksi. Ya, saya sudah sampaikan, termasuk usulan saya ke MPR waktu itu adalah reformasi usia pendidikan. Karena usia 15-18 tahun itu sudah usia dewasa.
Kenapa dulu tokoh-tokoh kita 18 tahun sudah matang, Muhammad Nasir 19 tahun sudah berdebat dengan pendeta di koran, Sentot Ali Basyah Prawira Dirja 21 tahun sudah menjadi panglima perangnya di Ponorogo. Haji Agus Salim 20 tahun sudah diangkat oleh Belanda menjadi pegawai konsul di Jeddah. Itu dulu. Haji Agus Salim umur 20 tahun. Ya Imam Zarkasi 16 tahun. Ya bersama dua saudaranya yang lain yang umurnya 19-21 tahun. Ya, udah malam. Mendirikan pesantren kantor. Oh, Ya kan? Itu umur 20 tahun. Ya. Bahkan tokoh-tokoh PKI, Semaun, Alimin Darsono itu mendirikan partai PKI umur 20-an tahun. Kalau kita ke Bandara Halim Perdana Kusuma, lihat tuh menjadi Laksamana, waktu itu umur 39 tahun. Ya, jadi kenapa mereka bisa? Karena pendidikannya benar. Ya, jadi ini nanti termasuk yang dalam kajian-kajian berikutnya kita dalami satu-satu gitu. Ya, kita gimana nyusun kurikulum SD. Nah, untuk anak nggak bisa digebiah-uyah begitu. Jadi pendidikan kita kalau sifatnya massal, ya ini kan memang pendidikan untuk melahirkan pekerja, itu memang massal sifatnya. Tapi kalau pendidikan untuk mendidik menjadi orang baik, menanamkan nilai-nilai kebaikan, ya itu nggak bisa massal. Makanya kalau dunia pendidikan itu seperti itu ada kritik dari Profesor Satrio waktu kami di MPR itu. Kebetulan beliau duduk di samping kanan saya, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro 2 kali ya menjadi dirjen dikti. Beliau membuat makalah judulnya mempertanyakan cetak biru pendidikan Indonesia. Beliau menegaskan pendidikan kita bukan pabrik, bukan industri. Tapi sekarang kan kita lucunya pendidikan kita ini distandarisasi seperti pabrik. Masuk berapa, proses begini, waktu sekian, ya kan? Lulus begini, standarnya begini. Ah, itu pabrik roti. Ya, jadi sama capaian pendidikan sukses dianggap kalau muridnya banyak. Loh, murid banyak itu banyaknya murid ya belum menjadi indikator utama pendidikan. Kalau banyak murid dan akhlaknya mulia, nah itu baru hebat. Ya, jadi namanya indikator keberhasilan pendidikan itu ya pada akhlak atau adab tadi. Dan semakin banyak murid kita, semakin berat mendidiknya. Itu sebetulnya konsepnya. Jadi tidak mudah. Pendidikan ini logikanya nggak sama dengan logika pabrik. Sekarang kan gini Pak, coba. Misalnya ya, kalau bikin perguruan tinggi, kan kita minta mahasiswanya berapa. Jadi kalau mahasiswanya kurang dari 20, dianggap ini tidak layak eksis. Nah ini logika gimana? Kan nggak benar. Itu kalau saya kuliah nih, saya ngalamin nih, saya S2 di Jayabaya. Dari daftar sampai lulus, saya itu sendirian. Di kelas saya sendirian. Jadi tiap kuliah berdua terus saya sama dosennya. Saya ngambil mata kuliah di ISTEC, di Malaysia itu. Islam and the West. Islam dan Barat. Dengan Profesor Mudathir dari Sudan. Itu saya sendirian di kelas tuh. Jadi tiap cuma berdua dengan Profesor Mudathir itu. Maka kami akrab. Ya. Saya ngambil mata kuliah bahasa Latin 3 semester dengan Profesor Paul Letting dari Belanda. Itu semula puluhan yang ngambil tuh, belasan lah mata kuliah itu 3 semester bahasa Latin. Sampai semester 3 ujian akhir itu tinggal 2 orang mahasiswanya. Saya dengan Dr. Nirwan Safrin. Gitu. Jadi asik itu. Kita kuliah tuh berdua terus dengan Dr. Nirwan tuh. Semester 3 itu saya tinggal berdua aja. Ya, jadi saya kadang-kadang agak bercanda kan. Wiro Sableng itu berapa? Sinto Gendeng itu muridnya ada berapa? Kan nggak banyak. Cuma Wiro Sableng sama. Jadi gini, jadi kalau kita prosesnya tadi ya, ke arahnya ke pendidikan karakter, pendidikan akhlak itu, yang enak sebenarnya muridnya kalau nggak banyak. Nah itu sebenarnya. Cuma kita ini betul murid karena swasta. Itu masalahnya kan, karena pembiayaan pendidikan terutama masih dari murid gitu, ya. Nah di sini harus ada keseimbangan.
Ya, misalnya keseimbangan, jumlah santri yang banyak ya bagus, ya, tapi juga harus ada kemampuan untuk mendidik. Jadi begitu, nih Ustadz Mukmin ya, secara umum ininya. Baik, Ustaz. Baik, pertanyaan ketiga ada dua pertanyaan dari Ustadz Habibur Rahman, PP Lukmanul Hakim. Yang pertama, mohon tanggapannya Ustadz terkait sekolah-sekolah yang menyematkan nama adab, tahfidz dan lainnya dan sebagainya, mengapa atau haruskah? Misal SD adab atau SD tahfidz dan sebagainya, mengapa atau haruskah? Bukankah sudah semestinya materi adab atau Al-Quran tersebut sudah mesti ada dalam sekolah Islam? Yang kedua, bagaimana kurikulum atau materi worldview yang tepat untuk santri tingkat SD? Silakan Ustaz. Ini pertanyaannya satu semester tuh jawabannya. Pertama tadi ya, apa Ustadz Mukmin tadi pertama kurikulum ya, kurikulum Dengan yang ada. sekolah-sekolahnya menyematkan nama adab, tahfidz dan lainnya, misalnya SD adab atau SD tahfidz. Saran saya ya, memang itu perlu didalami betul masalah adab ini. Apa itu adab itu? Jadi adab ini bukan sekedar sopan santun, adab makan, adab tidur gitu. Karena adab itu juga dalam lembaga pendidikan mencakup juga adab ilmu. Misalnya adab terhadap ilmu. Bagaimana kita mendudukkan ilmu pada tempatnya. Mana yang lebih penting gitu. Itu adab tuh. Seperti juga Luqman tadi kan, apa sih yang ditanamkan oleh Luqman pada anaknya itu kan, ya kan, prioritas pertama gurunya dulu punya ilmu dan hikmah, ya kan, walaqad ataina Luqmanal hikmata. Kuncinya kan di situ, gurunya punya hikmah. Karena nanti aspek adab ini banyak yang nggak tertulis, banyak yang sifatnya itu perasaan, feeling. Ya, jadi guru beradab, guru tahu menghukum murid, dia tahu sebatas mana dihukum. Nah itu masalahnya hikmah, itu kebijakan. Nah kebijakan ini seringkali nggak tertulis gitu loh. Tapi itu sangat penting untuk menyelamatkan bahkan mengembangkan satu lembaga pendidikan. Nah adab itu di situ. Misalnya tadi SD tahfidz, betul nggak? Betul. Sekarang pertanyaan kita gini, anak itu wajibnya tahfidz berapa? Maka saya bilang, yang pertama pastikan dulu fardu ainnya dapat. Misalnya anak lulus SD itu ngajinya harus benar, karena itu syarat untuk sholatnya benar. Baca Al-Fatihahnya benar, wudhunya benar, toharohnya benar. Kan Rasul Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita kan, anak 10 tahun sudah harus sholat. Nah berarti 10 tahun itu anak sudah harus sholatnya benar, ngajinya benar, termasuk akhlak, ini fardu ain. Jangan sampai gini, anak ya, dia hafal 10 juz, tapi baca Al-Fatihahnya nggak benar. Nah gimana itu fardu ain malah dia nggak. Nah itu nggak beradab. Ya. Sampai nanti ya kalau mau menyusun disertasi, misalnya mengambil teori. Kamu ngambil teori dari wahyu atau teori dari teori-teori empiris. Teori akil balik misalnya, teori dewasa. Mana yang kita ambil? Ya. Teori dari psikologi perkembangan modern gitu ya, yang 18 tahun baru dewasa awal, atau teori dari Rasulullah SAW yang beliau melarang para sahabat untuk ikut perang sebelum umur 15 tahun. Nah ini teori wahyu jangan diletakkan di bawah teori dari yang empiris, ya, meskipun ya itu sama-sama realitas wahyu dengan realitas faktual indrawi berbeda. Itu Ustadz Mukmin ya. Jadi apa tadi? Kali kalau boleh aja misalnya saya tahfidz ya. Kalau prinsipnya gampang kok gitu. Anak itu tergantung kemampuan. Jangan, saran saya begini, jangan sampai anak itu jenuh dan bosen, kapok. Nah itu yang bahaya. Silahkan itu diatur di lapangan. Masing-masing anak bisa berbeda. Bahkan ya kurikulum yang sama di tangan guru yang berbeda bisa berbeda hasilnya. Kan gitu masalahnya itu ya. Nah, tapi yang penting dasarnya kita sudah benar gitu. Misalnya anak ya SD ya, ada yang luar biasa,
ada disertasi doktor di UIK, mahasiswa saya itu orang Kemenak. Dia menulis disertasi tentang Hafid Indonesia. Jadi dia meneliti anak yang juara Hafid Indonesia itu, sampai dia nginep di rumah anak itu seminggu. Ya, bagaimana orang tuanya mendidik, bagaimana gurunya, bagaimana perilaku anaknya diteliti betul. Ya, dan akhirnya kesimpulan dia, ini anak memang istimewa. Orang tuanya kiai, anaknya cerdas, dan dia diberikan pengasuh khusus untuk pembimbingan tahfidnya dan juga mata pelajaran yang lain. Gitu. Sehingga waktu ujian disertasi, seorang profesor nanya, terus apa istimewanya dia? Kan dia anak kiai, dia pinter, sarana prasarana ada, punya guru pembimbing khusus katanya. Jadi kemudian dia jadi menjadi juara Hafid Indonesia. Jadi dia tidak tertekan. Ya, nah nanti hati-hati tuh ada sekolah ya, misalnya jangan sampai pasang target harus sekian hafalannya, memaksakan kepada anak. Akhirnya anak trauma. Nah kalau anak trauma, mengembalikan dia untuk cinta ilmu itu berat. Nanti dia kapok. Nggak mau belajar agama lagi, itu yang bahaya. Akhirnya dia malah nggak tertarik untuk mendalami Quran. Ya, nah ini kan hati-hati kita itu. Di situ ya. Pengatur kurikulum ini sangat pedomannya ada, tapi aplikasinya sangat bergantung kepada kondisi dan situasi di lapangan. Begitu Ustaz Mumin. Satu lagi tadi apa? Sudah, Sat. Yang kedua. Tentang kurikulum, sudah tadi. Kurikulum atau materi workview yang tepat untuk santri tingkat SD. Ya, sebenarnya worldview ini kan cara pandang dia. Asal kita berikan dia akidah yang benar, kenalkan dengan Allah, kenalkan Rasulullah, kenalkan orang-orang soleh, ya, kemudian didik dengan pembiasaan akhlakul karimah, ya, berikan informasi-informasi yang baik, itu insya Allah akan terbentuk worldview-nya. Ya, jadi worldview ini bukan mata pelajaran tertentu, dia bagaimana seorang itu melihat realitas. Itu worldview. Ya kan? Misalnya gini, saya punya worldview Islam, maka saya melihat kekuasaan itu amanah. Ada konsekuensi yang berat itu di akhirat. Ya, di dunia pun sudah berat, di akhirat apalagi tanggung jawabnya sangat berat gitu. Nah, beda dengan orang yang worldview-nya sekuler, melihat kekuasaan sebatas aspek duniawi dan materi. Nah, anak-anak dari kecil, worldview-nya harus diproteksi betul. Jangan sampai cara melihat orang sukses gitu ya. Itu dari apa? Kalau dia masih melihat sukses itu jabatan, materi, dia mengesampingkan iman, akhlak, itu worldview-nya rusak tuh. Ya, hati-hati di situ. Jadi makanya kalau di kitab Sulamut Taufik itu ya, dulu kan saya ngaji kitab Sulamut Taufik itu di kampung waktu SD. Dulu di Suro, bayangkan ya, saya di Suro dulu di kampung, SD itu sudah ngaji kitab Sulamut Taufik. SMP saya itu malam sudah ngaji kitab Arba'in Nawawiyah. Ya, itu SMP itu. SMA saya udah ngaji Riyadhus Shalihin, Ta'limul Muta'lim. Dulu jadi kitab kawin itu. Saya sudah tamat 2 kali itu SMA. Itu kitab tentang perkawinan. Jadi dulu saya lihat ya, Masya Allah, dulu orang-orang guru hebat ya di kampung tuh, pendidikannya tinggi. Ya, dan itu ngaji itu sukarela. Sukarela nggak dipaksa ya. Kita datang ke rumah guru. Ya, datang di kampung itu ke rumah kiainya untuk ngaji kitab itu. Jadi gitu tadi itu yang nyusun worldview ya. Worldview ini mulai dari SD sesuai dengan tingkatan anak-anak ya, kita berikan ya pelajaran-pelajaran yang biasa kita berikan. Kalau misalnya begini contoh ya, sains. Nah, ini contoh. Kalau ngajarin sains ya, harus Allah-nya disebut terus. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang membelah bumi, Allah yang menumbuhkan biji. Kan gitu kan? Fal yang duril insanu ila ta'ami anna soba penal ma'a sobba thumma saqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba wa fakihata wa abba
mata allakum wali an'amikum. Ya di situ ya, kan Allah. Kami yang menurunkan hujan, ya kan? Kami yang menumbuhkan tunas, ya dan seterusnya gitu. Nah, hati-hati nanti saran saya itu buku-buku yang diajarkan coba dilihat. Ya, itu mendorong nggak anak-anak itu semakin cinta ilmu. Jadi kalau niatnya udah salah, Ustaz ya. Ini kan pertama di niat ya. Nah, itu. Dia niat belajar agama untuk apa? Kalau niat belajar agama untuk bisa jawab soal ujian, nah itu udah berat itu ke depannya. Ya, gurunya harus menekankan betul bahwa niat belajar agama itu untuk difahami dan diamalkan. Ya, jadi ini beratnya nih kalau sekolah nih. Ya, belajar sudah salah niatnya, tujuannya udah salah. Akhirnya dia nggak dapat ilmu yang seharusnya ilmu yang benar tadi menjadi hikmah, ya, membentuk worldview-nya, membentuk cara dia berpikir. Ya. Baik, begitu. Terima kasih. Baik, sebelum lanjut pertanyaan via chat, ada yang sudah angkat tangan sebenarnya tadi ya, dari Asep Nurjamin. Silakan kalau masih bergabung, dia ingin bertanya secara langsung. Ya. Terima kasih Ustadz Imin, Ustadz Dr. Adi Anissa ini. Ini berkenaan dengan pendidikan akhlak atau adab di sekolah. Saat ini kita mengenal dengan di sekolah umum ya, dengan kurikulum merdeka itu ada siswa kita dan profil pelajar Pancasila. Nah, bagi saya sebenarnya ini adalah pelajaran yang sebenarnya tidak jelas ya rujukannya. Profil pelajar Pancasila itu saya ingat dulu ya, karena saya sudah tua. Dulu itu waktu zaman Pak Harto ada P4. P4 itu Pancasila diurai sedemikian rupa menjadi butir-butir yang sangat spesifik dan sangat mudah diikuti. Dan itu secara masif dengan biaya yang besar dari atas ke bawah di semua kalangan, bukan hanya di sekolah diajarkan, orang diarahkan ke situ, tetapi terbukti gagal begitu. Nah, apalagi ini kurikulum merdeka ini sebenarnya mana sebenarnya rujukan dari profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Apakah ada figur yang patut diteladani atau konsepnya seperti apa? Nah, saya ingin tahu bagaimana Ustadz ini, dan mudah-mudahan ini jadi bekal ya untuk Ustadz memberi masukan ke pemerintah untuk kurikulum yang akan datang. Jangan main-main kayak gini lagi. Saya anggap main-main ini. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, inilah yang sudah saya tulis di 2 buku ya. Satu judulnya Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam. Ada buku lagi, kumpulan artikel saya, judulnya Islam dan Pancasila. Ini udah masalah Islam dan Pancasila ini sudah diperdebatkan sejak kita sebelum merdeka. Dan para ulama kita sudah menulis buku banyak sekali tentang Pancasila. Nah, sayangnya, ya, sayang sekali gitu. Saya tidak bicara pemerintah dulu deh, kita bicara kita dulu. Kita bicara umat Islam dulu yang sebenarnya seharusnya memahami nih pemikiran-pemikiran Pancasila dari Muhammad Nasir, Buya Hamka, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, sampai Pak Kasman Singodimedjo itu yang lobby ya tanggal 18 Agustus dengan Bung Hatta itu kan dari via Islam, yang paling utama Pak Kasman Singodimedjo ini. Itu nulis buku khusus tentang Pancasila ini ya. Judulnya Renungan dari Tahanan. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh kita udah mengingatkan. Makanya waktu P4 dulu di namanya TAP MPR dulu. Ketetapan MPR nomor 2. Ya, tahun 1978. Itu saya SMP waktu itu. Saya udah baca perdebatan tentang P4 ini sejak saya SMP di kampung, karena bapak saya langganan majalah Panji Masyarakat dengan Al Muslimun. Dan perdebatan tentang P4 itu
waktu ditetapkan P4 ini sebagai ketetapan MPR itu P3 protes. Waktu itu partai hanya 3 kan, Partai Golkar nomor 1 P3, 2 Golkar, 3 PDI, ya. Itu P3 keluar walk out, menolak TAP itu, menolak P4 itu. Kenapa? Karena menjadikan Pancasila sebagai pedoman akhlak, pedoman moral. Tokoh-tokoh kita waktu itu bilang, termasuk Pak Nasir, mengasih surat ke pemerintah. Masalah akhlak serahkan ke agama. Gitu ya. Karena kita orang Islam itu memang dasarnya agama. Ya, jadi kalau standar akhlak ya itu dilepaskan dari agama untuk Islam, maka tidak ada kepastian tentang itu, berarti sekularisasi nilai-nilai akhlak. Itu sudah diingatkan bahaya sekularisasi nilai-nilai moral, diingatkan Pak Natsir dalam pidato tahun 1957, 12 November. Karena nilai moral nanti itu nggak ada historisnya. Nggak ada pedoman kepastian wahyu, itu tidak ada. Itu hanya nilai untung rugi akhirnya gitu. Ya. Jadi ini sudah lama Ustadz sebenarnya diingatkan, ya. Muncul lagi sampai mantan kepala BIN tuh Pak As'ad itu nulis buku tentang Pancasila, mengingatkan kesalahan Orde Baru tentang Pancasila. Ya, itu udah saya tulis di buku saya. Saya ingat semua. Makanya waktu ada satu seminar dengan MPR ya di Jawa Tengah di Semarang, saya diundang. Saya ingatkan lagi. Pernah saya diundang oleh fraksi MPR PKS ya tentang kuliah konstitusi. Saya juga ingatkan lagi tentang masalah nilai moral ini. Jadi makanya kan gini ya, coba lihat di dalam konstitusi kita pasal 31 ayat 3. Kan istilah yang dipakai akhlak, bukan karakter. Iya kan? Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Luar biasa tuh konstitusi kita, tidak pakai karakter. Di Undang-Undang Pendidikan Nasional juga begitu, di Undang-Undang Pendidikan Tinggi juga akhlak yang dipakai. Saya sampaikan ini ke pemerintah, kepada asisten khusus Mendikbud bidang karakter. Ada tuh waktu kami diundang seminar di satu tempat ya, kebetulan beliau orang baik, saya tahu. Saya tanya ke beliau, Pak, kenapa sih pemerintah kok nggak mau pakai istilah akhlak? Kan di konstitusi istilahnya akhlak. Kenapa pakai karakter? Saya bicara istilah ya, bukan definisi. Definisi bisa dibuat. Ya. Dulu gini ya, Ustaz, ada perdebatan lucu. Saya baca artikel dari almarhum Pak Ridwan Saidi. Kenal nggak? Ridwan Saidi yang meninggal barusan ya. Beliau budayawan yang hebat. Itu beliau dulu punya artikel bagaimana cara menggosok gigi menurut Pancasila. Jadi waktu itu apa namanya Pak Darji itu nggak jawab, marah dia ditanya itu. Ya, bagaimana menggosok gigi menurut Pancasila. Nah ini yang harus didudukkan karena sudah dicoba, berat. Tadi betul antum gitu. Kenapa? Kalau kita bicara moral, bicara karakter, bicara akhlak, itu memang harus ada model, harus ada contoh. Bisa kita bilang nih, anak-anak harus berkarakter Pancasila. Sekarang kita tanya, contoh manusia Indonesia yang melaksanakan karakter Pancasila yang sempurna itu siapa? Gibran, Jokowi, Prabowo, Anies, Megawati, atau siapa? Iya kan? Soekarno, Soeharto, atau siapa nih? Yang jadi model gitu loh. Kalau akhlak bagi kita orang Islam itu enak. Kita punya model yang sempurna kan? Mencari orang paling jujur ada, paling pinter ada, ya kan? Paling pekerja keras, paling pemberani, semua ada pada diri Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya gini Ustaz, kalau mengajarkan Pancasila gimana? Ya ajarkan akhlak Islam. Pancasila itu akhlak Islam. Dan itu hasil keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 83. Sudah pernah ulama kita itu ngumpul bahas masalah ini. Ya.
Jadi makna melaksanakan Pancasila, ya, mengamalkan Pancasila itu bagi orang Islam adalah melaksanakan dalam rangka melaksanakan syariat agamanya. Gitu. Jadi jangan ada dikotomi nih. Misalnya gini, kamu ya, kalau keluar nanti ada orang miskin, ya, sengsara, kamu tolong, kamu kasih sedekah, ya. Nah, pertanyaannya, mengesai sedekah itu melaksanakan sunnah Rasul atau melaksanakan sila kedua? Lebih kuat mana? Kan dasarnya gitu kan. Jadi inilah maksud saya, jangan dikotomikan, jangan dipertentangkan. Ini kapan-kapan boleh kita bahas khusus ini tentang pendidikan Pancasila di sekolah ini. Karena saya terus terang prihatin sekali. Banyak sekolah Islam itu nggak punya guru Pancasila yang benar. Ya, nanti insya Allah kami buka kursus guru Pancasila. Karena harus paham, Zat. Kalau enggak nanti ada sekolah ya, akhirnya nggak mau ngajarkan pendidikan PKN. Itu juga nggak benar. Nanti bisa lahir dua ekstremisme. Ekstrim kanan, dia anti NKRI, anti Pancasila. Itu juga berbahaya. Ekstrim kiri, itu sekuler. Ya, nah ini nggak boleh, ini harus adil. Karena Pancasila ini hasil rumusan tokoh-tokoh Islam. Pembukaan UUD 45 itu hasil rumusan tokoh-tokoh Islam. Muatannya tauhid itu, atas berkat rahmat Allah. Jadi saya kalau ngisi kuliah Pancasila di perguruan tinggi, yang saya isi kuliah tauhid. Coba, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jelasin kata Allah aja. Kenapa di pembukaan UUD 45, kok Allah? Gimana dengan orang Hindu? Kalau dia upacara hari Senin, kan mesti baca dong. Atas berkat rahmat Allah yang Maha. Kenapa kata Allah bertahan di situ? Itu panjang sejarahnya, Ustaz. Kata Allah itu hilang 2 kali di Konstitusi RIS dan UUDS. Ya. Nah, apa makna Allah? Innani anallah, la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nah, kata Allah ini dari mana nih asalnya? Ya, apa al dan ilah atau isim jamid? Nah, misalnya gitu tuh. Itu jelasin kata Allah aja di pembukaan konstitusi itu. Menarik itu. Nah, itu harusnya begitu. Ya, sekolah Islam itu punya kurikulum sendiri. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap usaha yang kita dapat ini rahmat dari Allah. Kan luar biasa itu. Ujung dari kita bernegara ini apa? Terwujudnya al-adalah al-ijtimaiyah. Nah, sebelum itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Rakyat dipimpin oleh hikmah, coba. Kan dasar. Ya, dasar sekali itu. Itu konsep-konsep dasar dalam agama kita itu. Ada di pembukaan UUD 45. Nah, ini mestinya. Nah, insya Allah nanti Dr. Suidat ini, mana dari At-Taqwa ini, karena disertasi beliau tentang pendidikan PKN, dan insya Allah bukunya sebentar lagi terbit tentang pendidikan Pancasila ini. Kita harus punya buku sendiri. Lebih penting gurunya yang paham. Ya, begitu Ustaz. Jadi setuju sekali itu. Ini penting sekali supaya kita menjadi orang Muslim yang baik, sekaligus kita menjadi orang Indonesia yang baik. Jadi Pancasila jangan dipertentangan dengan agama. Ya, dengan Islam terutama. Saya nggak bicara agama lain, ya. Saya bicara Islam. Itu udah saya usulkan di MPR itu 2 kali, ingat saya sampaikan. Jadi kalau pendidikan moral Pancasila, profil pelajar Pancasila itu apa? Ya pelajar Islam kalau dia Muslim, gitu lah. Jadi kalau pelajar Pancasila itu apa? Ya dia orang Muslim yang baik. Itu aja sebenarnya itu. Orang yang melaksanakan agamanya dengan baik, itulah dia yang melaksanakan Pancasila. Itu Islam ya, saya nggak bicara agama lain. Kenapa? Karena Islam itu lengkap. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi jangan ada nanti panduan tidur menurut Pancasila. Nggak perlu. Jadi kalau dia bangun tidur, ya kan, baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, itu dia sudah mengamalkan Pancasila. Artinya mengamalkan agamanya. Ya, itu pentingnya pendidikan PKN yang betul, pendidikan Pancasila yang betul. Baik, terima kasih ya. Baik Ustaz, sudah pukul 10 lebih, kita tutup Ustaz ya.
Boleh kita tutup ya. Baik, Nanti yang pertanyaan-pertanyaan ini kita bahas. baik. Jadi gini, jadi karena ini belum selesai ya temanya tentang penyiapan generasi gemilang ini, terutama tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ya di lapangan, itu perlu kita diskusikan. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya yakin banyak yang ingin berdialog, pertanyaan langsung kepada beliau, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat yang sudah kami simpan, mudah-mudahan untuk pekan depan bisa dijawab oleh Ustadz Adian Husaini. Baik, kami ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan kepada Ustadz Adian yang sudah menyampaikan materi kesempatan malam hari ini. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla, dan kepada Bapak Ibu semuanya, mohon untuk terus bisa mempublikasikan ngaji pendidikan kita setiap malam Sabtu ini atau Jumat malam, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang bisa ikut serta dalam kajian kita. Sekali lagi saya mengucapkan kepada Ustadz Adian jazakallahu khairan kepada seluruh peserta kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.